warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu dengan Iwan, beneran Kang Mas. IWB tahu Cak, banyaklah komen-komen yang miring, komen-komen yang kecewa sama IWB. Soalnya pada saat juara dunia IWB nggak meracik video tentang kemenangan Peko. Ada juga yang komentar, wah Cak IWB kecewa ya, jagoannya Fabio kalah. Emang sampean tahu IWB jagoin Fabio? Kan enggak Kang Mas. Ya kita sudah sangat telat sebenarnya membahas tentang ini. Tapi tentu saja ini adalah lanjutannya. IWB akan membahas tentang bagaimana besarnya bonus Peko yang luar biasa. Peko kayak mendadak Cak. Akan tetapi tenang Kang Mas, kita pelan-pelan ya. IWB akan jabarkan sampean dari A sampai Z. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin kemarin-kemarin sudah nonton di channel yang lainnya ya nggak masalah ya. Tapi IWB ingin memberikan semacam sharing informasi buat teman semuanya. Bagaimana kompetisi yang kemarin kita sudah sangat fokus ya tentang MotoGP ini. Kompetisi yang luar biasa. Dan IWB sudah sangat yakin bahwa Peko akan juara dunia. Dan tidak ada maksud, sekali lagi, tidak ada maksud IWB tidak meracik video MotoGP kemenangan Peko apapun itu ya, maksudnya nggak ada maksud untuk tidak membuat, tapi karena memang kesibukan Cak. Kemarin tuh waduh Cak, itu IMOS Cak. Jadi pas IMOS IWB sangat banyak kerjaan. Kalian harus tahu bahwa untuk meracik video MotoGP ini memang luar biasa agak panjang ya kalau kita meracik video tentang MotoGP, karena IWB harus fokus tentang insertion, gambar-gambarnya, foto-fotonya. Karena IWB nggak tahu deh, kalau seperti ngoceh doang tanpa ada pendukung gambar tuh nggak marem Kang Mas. Orang lego Cak. Maksud IWB dengan adanya insertion gambar, foto itu kan biar lebih terbayang gitu ya. Kalau hanya ngoceh doang, aduh Kang Mas, kayaknya kok udah afdol. Jadi makanya kemarin minta maaf IWB. Tapi yang jelas IWB akan membayar sekarang Cak. Tenang Kang Mas. Jadi sekali lagi ini sudah ada Peko dan juga Fabio ya di wallpaper. Dan selamat sekali lagi buat Peko Bagnaia, memang luar biasa. Dia kalah 91 poin Cak sebelum Asen ya. Gapnya 91 poin. Fabio saat itu sudah sangat yakin bahwa dia akan juara dunia lagi. Namun ternyata semuanya berubah Kang Mas. Semuanya berubah. Grafik Fabio turun sementara Peko naik. Ini semuanya sudah IWB prediksi karena kita tahu konsistensi Peko luar biasa. Kita tahu Fabio juga pada kondisi yang maksimal, on limit. Makanya Cole Crutchlow bahkan mengatakan bahwa the best rider in the grid bukanlah Peko, akan tetapi Fabio. Itu katanya Cole Crutchlow Cak. Duduk IWB Kang Mas sampeanku malah muring-muring. Ya ini sih make sense. Soalnya Cole Crutchlow mengatakan bahwa dia sangat paham bagaimana jika pembalap lainnya menggunakan motor M1. Karena motor ini sangat susah. Motor ini tidak memiliki kecepatan. Itu kata Cole Crutchlow. Nah, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, apa yang dikatakan Cole ya, IWB kutip langsung dari MotoGP biar sampean tercerahkan, bukan dari IWB langsung, akan tetapi perkataan dari pembalap. Dan inilah yang dikatakan oleh Cole Crutchlow pasca Fabio mengisi runner-up Cak. Berikut kata Cole Crutchlow. Meraih poin dengan motor M1 itu sangat sulit. Jadi aku rasa Fabio adalah pembalap terbaik di grid saat ini. Aku tahu seperti apa motor M1 yang dikendarai Fabio. Makanya aku anggap dia adalah pembalap terbaik di grid saat ini. Karena dengan motor itu aku sangat yakin pembalap lain tidak bisa melakukan apa yang dilakukan. Itu fakta sederhana. Bukan berarti aku mau meremehkan Peko. Karena dia sudah menjalani race dengan sangat fantastis. Dia melakukan pekerjaan yang hebat tahun ini. Begitu pula Ducati, dia pembalap yang hebat. Aku tidak mengatakan Fabio lebih baik darinya, tetapi menurutku apa yang telah dilakukan Fabio sangat-sangat luar biasa dan sulit. Sejujurnya, untuk meraih poin dengan motor M1 sekarang itu sangatlah susah. Jadi untuk melakukan apa yang dia lakukan itu menurutku luar biasa. Artinya, Yamaha perlu memperbaikinya untuk tahun depan. Nah, itu konfirmasi Cole Crutchlow Kang Mas. Artinya, ya udah, sama tahu kan bahwa M1 adalah motor yang sulit. Mungkin jika dikalkulasi lebih parah dibandingkan dengan RC loh. Kok bisa Cak IWB? Bukannya konstruktor dan tim dan sebagainya nempel di atas Ducati loh. Semuanya kan disumbang oleh Fabio Cak. Jadi single fighter. Seperti masa lalu Honda. Bagaimana Marc Marquez ya. Semuanya disumbang oleh Marquez. Dari konstruktor, tim dan sebagainya itu Marc Marquez. Bukan pembalap lainnya. Akan tetapi posisi Yamaha lebih parah. Karena kenapa? Di posisi setelah Fabio runner up, tiba-tiba mencelat nih Franco Morbidelli dengan posisi 19. Ini kan luar biasa. Jadi artinya memang Fabio is the specialist, Fabio is different. Fabio ya kita katakan sudah menjadi pembalap yang harus dipegang oleh Yamaha. Jika tidak, jika Fabio telah meninggalkan Yamaha, selesai sudah. Iwata selesai Kang Mas. Itu sekilas informasi buat sampean semuanya. Dan ternyata kisah dari Fabio ini cukup panjang. Bagaimana pada saat kita lihat kemarin Cak, ternyata menangis Kang Mas. Sampai tahu nggak, ternyata Fabio itu sempat menangis. Fabio nggak kuat menahan gejolak emosinya ya. Emosinya itu maksudnya kekecewaan. Bagaimana di hatinya, ya karena bagaimanapun sangat dimaklumi Cak, manusiawi. Karena dia sudah unggul 91 poin.
pertengahan musim seolah-olah dia akan juara dunia, tiba-tiba semuanya berbalik. Dengan posisi yang ya 17 angka, yaitu juga sangat nyesek tentunya. Bahkan pada saat di pedok, Fabio mematikan TV-nya karena melihat pesta dari Pecco Bagnaia. Jadi memang menyesakkan dada. Nah, Kang Mas, kemarin yang race terakhir, beberapa komen mengatakan ke IWB, kenapa kok Pecco jadi lambat, Cak IWB? Kenapa Pecco? Wah, payah Pecco, wah lambat sebagainya, nggak bisa kencang. Sebenarnya Pecco itu memang kita harus kacungin jempol, Cak. Karena kenapa? Pada kondisi kemarin, pada saat race Valencia, sama tahu bahwa terjadi insiden senggolan dengan Fabio dan membuat area sidepodnya kan protol, Cak. Jadi sidepodnya protol ya, jatuh. Hanya ada satu sidepod dan ini berpengaruh banget dengan aerodinamika. Dan sama harus tahu bahwa Valencia adalah sebuah sirkuit yang memiliki angin cukup kencang. Jadi dengan kondisi tidak stabil ya motornya, kita lihat bahwa ternyata masih bisa masuk top 10, itu luar biasa menurut IWB. Dan kemarin juga Pecco itu mengalami masalah dengan gripnya. Bagian kiri itu dia ngerasa sudah hancur karena ketimpangan aerodinamika yang membuat dia harus nge-push banget di bagian kiri. Itu konfirmasi dari Pecco. Akan tetapi apapun itu, pokoknya juara dunia is juara dunia. Jadi kita tutup saja mengenai race kemarin. Sekarang IWB akan membahas mengenai bonus, Cak. Nah, ini yang pasti sama tertarik, Kang Mas. Jadi, informasi buat sampean, ternyata bonus yang diperoleh oleh Pecco luar biasa besar ya. Jadi kalau sampean nanya ke IWB, Cak IWB bagaimana bonusnya berapa? Jadi Kang Mas, memang mules tenan ya ketika membaca berita dari media luar ya atas hadiah dan bonus yang diberikan atau didapatkan oleh Pecco Bagnaia setelah berhasil menorehkan banyak rekor di MotoGP 2022 kemarin, Cak. Jadi pembalap Ducati ini dihujani bonus baik oleh Ducati Group dan yang paling besar tentunya adalah sponsor. Mungkin tidak mengejutkan karena Pecco menjadi juara dunia, namun tetap, Cak, jika melihat nominalnya pasti sampai bakal tercengang sebab bonus yang didapatkan termasuk besar banget. Tidak heran Pecco bisa dikatakan kaya mendadak atas prestasinya di musim ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas apa saja yang didapatkan oleh Pecco dan kenapa disebut sebagai pembalap yang kaya mendadak. Nah, pertama, Cak, adalah nilai kontrak setahun. Informasi buat sampean semuanya, Cak, untuk nilai kontrak Pecco memang tidak besar. Jadi dibandingkan dengan pembalap yang sudah established seperti Fabio ataupun ya Marc Marquez apalagi, itu bukan lawannya. Karena Pecco dianggap masih belum pernah juara dunia saat itu sehingga doi mendapatkan nilai kontrak sebesar 2,6 juta dolar di musim 2022. Ini artinya jika kita konversi ke rupiah, 40,7 miliar rupiah per musim. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan bonusnya? Nah, Kang Mas, itu adalah nilai kontrak atau salary yang didapatkan Pecco yang wajib didapatkan. Akan tetapi ternyata dengan kemenangan Pecco juara dunia 2022, dia menorehkan banyak sekali berbagai prestasi yang nanti kita akan bedah juga. Pecco ternyata mendapatkan bonus spesial dikonfirmasi oleh Crash, hadiah Pecco karena berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2022, dia langsung mendapatkan uang kontan sebesar 1,6 juta dolar atau jika dikonversi maksudnya ke rupiah mencapai 25,1 miliar rupiah. Bonusnya wae 25,1 miliar, Cak. Itu juara dunia, gendeng orang Kang Mas. Artinya ya separuhnya hampir dibandingkan dengan kontraknya dia setahun. Nah, total bonus lainnya dari sponsor. Artinya ya ini belum seberapa karena ternyata sponsor lainnya juga totalnya mereka juga memberikan bonus kepada Pecco. Nah, Pecco mendapatkan bonus itu mencapai 842.000 dolar atau jika kita konversi ke rupiah sekitar 13,3 miliar rupiah. Nah, untuk total bonus race, nah ini sama harus tahu ternyata untuk race pada juara 1, 2, dan 3 itu ada nilainya, Cak. Jadi kalau sampean komen, wah itu ngalah itu, Bastian ini ngalah tuh sama Pecco. Nggak sesimpel itu, Kang Mas. Karena pembalap tidak mungkin mengalah. Pembalap itu jika dia menang juara 1 akan mendapatkan reward hadiah yang sangat besar. Ini pertanyaan teman-teman banyak sekali. Cak IWB hadiah berapa sih kalau juara 1, 2, dan 3 itu ada, Cak. Jadi konfirmasi yang dirilis oleh Crash ternyata pada saat race ya. Ini gambaran buat kesampaian ya, Pecco sudah mendapatkan uang ini soalnya. Jadi Pecco mendapatkan uang ini pada saat menang race. Jadi race akan mendapatkan bonus sebesar 520.000 dolar atau setara dengan 8,1 miliar jika juara pertama. Sementara, Cak, pembalap akan mendapatkan bonus 8,1 miliar jika finish podium pertama. Kemudian yang finish kedua akan mendapatkan 104.000 dolar atau setara dengan 1,6 miliar. Jadi memang anjloknya jauh ya dari 8,1 menjadi 1,6 miliar di posisi kedua. Tetapi tetap miliar, Cak, judulnya. Dan ketika finish ketiga, maka pembalap akan mendapatkan uang 31.000 dolar atau setara dengan 468 juta
rupiah jika finish ketiga. Nah, jadi memang jomplang banget ya. Kalau secara logika nggak mungkin Bastiani ini ngalah dengan Pecco, soalnya uang 8,1 miliar di depan mata tiba-tiba diberikan atau dibuang kan nggak mungkin, Cak. Apalagi kalau tim private atau tim satelit, mereka sangat butuh uang lah, itu intinya. Jadi nggak mungkin mengalah hanya gara-gara dari pabrikan intervensi, tiba-tiba mereka atau pembalapnya harus membuang uang yang luar biasa gede. Dari 8,1 kalau sama ngalah kan cuma 1,6 miliar jika runner-up atau di posisi podium 2. Itu didapatkan oleh Pecco. Jadi Pecco mendapatkan semuanya ini, dan dengan kemenangan juara 1 mencapai 7 kali di musim ini, maka Pecco sukses mengumpulkan 56 miliar di luar posisi 2 dan 3. Jadi hanya juara 1 saja Pecco sudah mengumpulkan duit 56 miliar. 7 dikalikan 8 miliar. Jadi dengan sedikit bayangan di luar pendapatan yang tidak terendus media, maka Pecco sukses mengumpulkan uang sebesar 136 miliar di musim ini, ya, atau melejit ketika Doi tidak juara dunia. Dibandingkan dengan tidak juara dunia yang hanya 40 miliar, maka Pecco sudah mengantongi uang 136 miliar gara-gara juara dunia. Ini kan luar biasa, makanya kaya mendadak Kang Mas. Itu belum termasuk BMW M3 tadi tuh, dapat gratisan, Cak. Nah, tentu saja semua pendapatan tersebut karena Pecco juga berhasil memecahkan banyak rekor, Cak. Seperti Bagnaia bisa mengatasi defisit 91 poin dari Fabio Quartararo di klasemen MotoGP. Itu adalah kebangkitan terbesar untuk menjadi juara dunia dalam sejarah MotoGP. Yang kedua, Pecco adalah pembalap pertama dengan 5 DNF atau Drosor dalam satu musim yang menjadi juara dunia. Dia tidak finish di Qatar, Prancis, Catalonia, Jerman, dan juga Jepang. Sementara itu juga sudah 50 tahun sejak seorang Italia memenangkan gelar utama dengan motor Italia, Giacomo Agostini, dan terakhir di tahun 72. Artinya apa? Pecco adalah pembalap setelah Agostini selama 50 tahun ya lamanya dia bisa juara dunia menggunakan motor Italia. Jadi kalau dulu kan FIA Agusta ya, dan 50 tahun setelah itu barulah ada Pecco orang Italia nunggang motor Italia yakni Ducati. Sementara Bagnaia adalah juga seorang pembalap Italia pertama sejak Valentino Rossi yang memenangkan gelar mahkota juara dunia di tahun terakhir Rossi itu 2009. Jadi itu beberapa informasi buat sampean semuanya yang mungkin penasaran berapa gaji Pecco dan apa yang didapatkan, dan ternyata memang gila, Cak. Akan tetapi semua totalitas tersebut masih kalah dibandingkan dengan Marc Marquez. Marquez mendapatkan gaji sekitar 235 miliar rupiah dari Honda per tahun. Jadi walaupun kemarin cedera pun tidak dipotong, Marquez tetap mendapatkan uang senilai 235 miliar. Gendeng ya, Honda gila tenan Kang Mas. Nah, ini menarik, Cak. Saya harus tahu bahwa YB sempat kemarin kan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pentolan Regina Chain. Jadi kalau sampean tahu ya, ini adalah Federico namanya. Nanti YB akan share ke sampean videonya. YB sudah banyak sekali melakukan interview ya, menggali gitu ya. Jadi ternyata Kang Mas, Rossi itu luar biasa kaya dan tajir. Rossi adalah pembalap yang setiap gerakan itu selalu pikirannya uang. Dan itu nggak berlebihan karena seorang star bagaimanapun ya mempunyai mempunyai karisma dan juga mempunyai sesuatu yang harus diberikan secara cuan gitu ya, bosonya tuh uang. Dan ternyata karena Pecco adalah under Academy VR46, maka isunya sekali lagi isunya, maka akan ada uang yang harus disetorkan ke Valentino Rossi, jadi ke VR46. Persentasenya hanya Rossi yang tahu dan juga VR46 Academy, akan tetapi Pecco memang dipastikan akan dipotong pendapatannya untuk VR46 Academy. Ya, memang ya harus maklumi, Cak, karena ini kan berkat sumbangsi dari VR46. Yang diraih Pecco ini kan tidak lepas dari edukasi, coaching dari Valentino Rossi, didikan Valentino Rossi, sehingga sangat wajar jika ada potongan yang nanti akan disetorkan ke VR46 Academy. Ini sudah ada yang namanya klausal perjanjian semua pembalap yang VR46. Rumornya demikian. Itu, Cak, ya. Dan informasi buat sampean semuanya. Nanti BB akan share ke sampean tentang apa yang dilakukan oleh para tim saat ini. Kemarin kan sempat tes Valencia terakhir, BB sudah mengantongi beberapa tim yang ternyata menggunakan atau meracik atau mereka jajal komponen baru. Dan itu termasuk juga dari Ducati, kemudian juga dari Honda. Dan ternyata ada 2 poin, Cak, yang bisa kita tekankan di sini, bahwa Fabio Quartararo kecewa dengan Yamaha karena menurutnya power yang didapatkan sebelumnya pada saat dia ngetes cukup powerful, top speednya tinggi, tetapi dia ngerasa bahwa pada Valencia terakhir kemarin pada saat penutupan MotoGP justru powernya jadi turun. Itu yang dikecewakan oleh Fabio. Fabio mengatakan kecewa. Dan Fabio juga cukup bingung ya, soalnya kenapa dengan engine yang sama kok bisa top speednya turun.
Kenapa engine-nya tidak sereaktif yang sebelumnya? Analisa mengarah pada desain dari winglet, Cak. Desain sidepod yang lebih besar, ya, desain dari fairingnya lebih besar, sehingga membuat Yamaha sedikit tergebir untuk top speed-nya. Kita belum tahu, Cak, apakah ini benar-benar menjadi problem, soalnya kan ini masih awal. Bisa saja dari Valencia kemarin ya langsung ada follow up dari Yamaha, itu intinya. Dan juga sama, Marc Marquez mengatakan kekecewaannya dengan RC yang terbaru 2023, dan menurut Marc Marquez ini tidak cukup untuk menjadi juara dunia. Motor ini, paket ini tidak cukup. Itu kata Marquez, jika ingin mengalahkan Ducati harus 2 langkah step ke depan. Istilahnya hanya sekali maju ke depan itu tidak cukup. Jadi menurut informasi dari Marquez bahwa dia tidak puas dengan RC yang terbaru kemarin. Kita lihat saja apa yang dilakukan oleh Honda nextnya. Itu kira-kira demikian. Dan dia juga dapat informasi dari Federico langsung, Regina Chain ya, yang kemarin juga lebih ketemu. Dan ini juga akan menjadi sebuah video yang menarik karena IWB sudah interview Federico. Akan tetapi IWB akan berikan semacam bocoran buat sampean, Cak. Tentang apa? Tentang pertanyaan sampean. Cak IWB, bagaimana motor MotoGP jika dibuat crash? Jika crash, delosor, sasisnya bengkok, engine-nya pecah, semuanya rusak. Bagaimana dengan statusnya? Apakah pembalapnya akan disuruh bayar ataukah dipotong dari gajinya dan lain sebagainya? Nah, ini IWB tanyakan kepada Federico, Cak. Jika pembalap MotoGP sering crash, ya, crash, delosor. Jika high side itu fine. Oke lah katanya ya Federico. Karena kenapa? Pembalap MotoGP ketika crash itu, wah itu sudah ratusan juta, Cak. Bahkan bisa miliar. Makanya ya, menurut Federico, bahwa pada saat crash pembalap, maka tim akan sangat tegang. Soalnya ini berhubungan dengan budget, Cak. Budgetnya kalau melebihi ya akan menjadi big problem. Makanya Federico mengatakan bahwa ketika pembalap jatuh, tergantung ada 2 tipe jatuhnya, low side atau high side. Nah, kalau low side atau delosor gitu doang nih. Kemudian mungkin dari footstepnya rusak, kemudian juga dari setirnya rusak, fairingnya agak retak, atau mungkin ya beberapa poin yang minor ya, tidak sampai high side terpelanting nggak karuan. Itu diperkirakan bisa mencapai ya antara 800 sampai dengan 1 miliar. Itu perkiraan ya. Karena tim harus langsung mengganti semuanya komponen dan diperbaiki nggak mungkin. Jadi memang harus diganti. Dan itu yang menjadi fokus pada saat pembalap low side, fine ya. Dan nilainya juga gede, Cak. About the MotoGP crash, Yes. They have to change. If totally crash, they have to change everything. Yes, correct. And I ever heard that the cost could be almost in US dollar, lupa. Euro ya, 100.000. 100,000? I think more. More. Do you ever heard anyway in surrounds? This is not exact actually. Yes, actually, you have to consider there are 2 types of crash. Crash, okay. Okay, there is a crash in a corner when you slide. Gede, Cak. Jadi 800 sama dengan 1 miliar. Itu nilai perkiraan. Nah, kalau para pembalap yang melakukan balapan kemudian crash ya, sampai hancur, tercerai-berai. Ini artinya apa? Ini kita harus lihat dari komponennya. Mana yang bisa diselamatkan. Sasi bisa diselamatkan, ya akan dipakai lagi. Tapi jika ada yang tidak bisa diselamatkan, maka akan diganti. Dan estimasi pada saat penggantian beberapa komponen tersebut, maka berkisar antara 4 sampai dengan 5 miliar. Nah, jika kita melihat dari nilainya, mungkin jauh dibandingkan dengan motor secara paket. Karena yang bikin mahal itu kan elektroniknya, macam-macam sensornya. Dan sensor biasanya nggak bermasalah pada saat crash. Tapi yang bermasalah adalah komponen-komponen yang kelihatan mata, Cak. Konfirmasi Federico demikian. Artinya apa, Kang Mas? Artinya jika pembalap sering crash, ya sampai hitung aja, Cak. Budgetnya berapa nih? Crash, drosor, pecah-pecah, brodol ya, brodol. Ini akan menjadi beban buat tim yang sedang dibelanya. Nah, akan tetapi, Cak, ada tim yang sangat kuat finansialnya. Ada juga tim yang ya so-so lah. Kita katakan demikian, contohnya ya, rumornya Honda memiliki budget 48 juta dolar untuk timnya di satu musim. Sementara untuk Aprilia itu hanya 5 juta, rumornya demikian. Gapnya saya perhatikan, 48 juta melawan 5 juta dolar. Ini juga IWB cukup kaget sih sebenarnya, bener nggak sih 5 juta dolar? Tapi rumornya antara 5 sampai dengan 6 juta dolar, sementara Honda itu memiliki budget 48 juta dolar untuk satu musim. Dan jika ada crash,
dengan kondisi di mana timnya kuat, finansialnya nggak masalah. Tapi kalau seperti Aprilia yang finansialnya ya jauh begitu, ya akan menjadi problem. Dan apa yang dilakukan adalah jika sering crash dan pembalap tidak memiliki performa atau prestasi yang membanggakan tim, maka tim akan memotong bonus. Jadi kalau sama tahu kan, juara satu tadi mendapatkan 8, sekian miliar, sementara juara kedua 1, sekian miliar, 1,6 miliar tadi ya. Sementara jika finish podium 3 akan mendapatkan sekitar 400 jutaan. Itu bisa jadi tidak diberikan jika sering crash. Akan tetapi kasusnya beda dengan Marc Marquez. Marquez ini kan sering jatuh, tapi Marquez juga memberikan sumbangsi besar, maka kemungkinan bonus pemotongan itu nggak ada bagi spesialis tim yang seperti Honda seperti itu. Akan tetapi ini semuanya memang tergantung dari timnya. Namun secara general, kata Federico, akan ada pemotongan bonus jika sering crash, dan itu akan dibebankan pada pembalapnya dari bonus tersebut. Jadi bukan gajinya ya, kalau gaji nggak dipotong, tapi bonus-bonus kemenangan tersebut tidak akan diberikan. Bisa jadi tidak akan diberikan. Itu konfirmasi dari Federico. Dan itu aja Cak, update Iwan Benar bersama semuanya sudah cukup panjang, semoga mencerahkan. Dan sekali lagi selamat buat Pecco yang sudah tajir melintir sekarang ya. Sudah mengoleksi uang 132 miliar tadi kalau nggak salah ya. Hanya di musim ini dari sebelumnya 40 miliar menjadi 130-an miliar rupiah di tahun ini gara-gara juara dunia. Jadi luar biasa, semoga mencerahkan. Dan kita next akan membahas mengenai apa saja yang dites oleh para tim. Kemudian juga IWP mendapatkan sebuah sounding yang sangat mencengangkan, yakni rumor kuat Marc Marquez sedang mempelajari untuk merapat ke Ducati. Gendeng nggak sampean? Nah, kita akan bahas nanti next ya. Semoga mencerahkan. Seperti biasa, kita sudah dulu video ini. Kalau sama suka, finish, like, share, dan subscribe. Kecuali sama soal 5 waktu. Karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.